Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,23%. Dengan total market cap mencapai di 837 miliar US dollars. Dan Bitcoin kita bisa lihat dia meningkat sebesar 1,29% dalam 24 jam terakhir di angka 16.700-an. Nah, artinya nih kemungkinan besar data kemarin dari 5 data US overall oke, ya. Makanya Bitcoin bisa cenderung stay di daerah sini. Lalu untuk Ethereum dia meningkat lebih signifikan sebesar 3,23% di angka 1198. Lalu BNB dia meningkat sebesar 9,53%. That's good, ya. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 1,63%. Cardano meningkat sebesar 1,48% di angka 31 sen, ya. Lalu Dogecoin meningkat sebesar 2,2% dan Polygon Matic meningkat sebesar 2,02%. Yang paling ekstrim bisa dibilang adalah peningkatan dari BNB. Sisanya overall mirip-mirip dengan Bitcoin, ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas economic calendar. Sesuai dengan pembahasan kita kemarin, ada 5 data penting dari US. Ya, kita lihat hasilnya. Yang pertama itu jam 8 gitu ya. Ya, benar, jam 8. Building permits. Kita bisa lihat ini bagus ya, worse than expected. Ini bagus karena ini worse than expected untuk dolar, ya. Otomatis saat dolar turun, ini akan membuat risk on asset meningkat, ya. Nah, building permits dia jelek, bagus ya hasilnya untuk risk on. Lalu untuk core durable goods juga ini sayangnya jauh lebih bagus untuk USD, ya. Dia forecastnya 0,1, keluarnya 0,5, ya. Lalu selanjutnya initial jobless claim. Nah, akhirnya di Amerika mulai ada peningkatan yang signifikan dari pengangguran mereka, ya. Ekspektasi 225.000, sekarang 240.000. Lalu untuk new home sales. Nah, ini sayangnya anehnya demand-nya masih besar, ya. Cukup lebih tinggi daripada forecast. Forecast dari 570.000, di sini 632.000. Berarti peningkatannya tuh nyaris, ya berarti berapa ya? 80 ribuan lebih daripada forecast, ya. Jadi that's kind of weird jujurnya. Karena kalau kita tahu sekarang di Amerika harusnya mereka sudah mulai merasakan efek dari resesi, ya. Jadi ya bisa dibilang ini cukup mix datanya, ya, dan crude oil inventories juga bagus untuk USD. Jadi bisa dibilang kayak apa ya? Ada yang beberapa bagus untuk dolar, beberapa jelek untuk dolar. Nah, tetapi kita lihat di ujungnya cenderung membuat indeks dolar tetap melemah, ya. Kalau kita lihat di sini kemarin pelemahannya lumayan besar. Tetapi kalau kita lihat untuk risk on asset lain, peningkatannya nggak ekstrim juga. Ya, jadi ini cukup aneh ya. Mungkin jangan-jangan delay, ya, nanti delay kerasanya di belakangan. Oke, itu untuk yang kemarin. Untuk yang hari ini sebenarnya keluar data FOMC, ya. FOMC minutes di sini, ya. Nah, ini keluar jam 2 subuh kemarin. Bukan subuh kemarin, ya, berarti subuh tadi, ya. Nah, hasil udah keluar, kita akan bahas. Jadi intinya, ini berita bagus. Ya, berita bagus karena The Fed sepertinya memutuskan untuk meningkatkan interest rate-nya lebih kecil, ya. Jadi takeaway-nya inilah yang paling penting. Kita kan udah tahu selama 4 kali peningkatan interest rate itu meningkatnya 0,75%. Itu 75 BPS itu that's quite big, ya. Nah, sekarang rencananya di Desember kemungkinan akan 0,5% saja, alias 50 BPS saja. Jadi jauh lebih sedikit dibandingkan 4 kali sebelumnya. Nah, this is good. Ya, this is good. Jadi bisa dibilang nih sudah ada beberapa data fundamental yang cenderung bagus untuk risk on asset. Apakah nanti pada Desember akan mulai bisa jadi turning point untuk cryptocurrency market? Maybe, ya. Nah, selanjutnya untuk news kita kembali lagi ke FTX, ya, salah satu congressman dari US, dia orang Republikan nih, namanya itu Tom Emmer. Dia mengatakan bahwa Gary Gensler ini bersekongkol dengan SBF atau ya kasarnya bukan bersekongkol ya, bertemu nih, mereka meeting sebelum SBF nih ketahuan illiquid. Jadi seperti yang kita tahu, SBF ini salah satu yang buat dia menjadi sedikit kontroversial adalah dia seringkali melobi orang-orang politik. Ya, bukan cuma politisi tapi orang-orang politik yang memegang posisi ya kayak Gary Gensler lah gitu kesannya, ya, regulator dan lain-lainnya. Dan bahkan kita tahu ortu dari SBF ini adalah seorang compliance lawyer gitu atau apa ya. Bukan spesialisasi dia itu untuk compliance perusahaan-perusahaan.
Jadi tentunya dia punya apa ya, bisa dibilang punya network yang cukup luas dalam urusan itu. Nah, di sini ya, katanya yang membuat SBF ini jadi apa ya, bisa dibilang ya, orang-orang jadi melihatnya, aduh, ini orang jangan-jangan mau merusak cryptocurrency market, itu karena dia kayak dalam tanda kutip bersekongkol dengan Gary Gensler. Jadi mereka ada meeting rahasia dan mereka berencana untuk buat monopoli FTX di US ya. Dan sepertinya itu sedikit bocor dan ujung-ujungnya bocor juga bahwa FTT itu basically just a bluff ya. It's a bit of a Ponzi dan akhirnya didump oleh CZ dan boom ya, kita bisa lihat sekarang SBF berantakan. Ya, semakin keluar nih busuk-busuknya ya. Semoga saja ini udah selesai lah ya. Udah capek soalnya ngelihat berita FTX ini nggak beres-beres ya. Jadi ya mungkin kalau buat lu yang ingin long term investment di dalam dunia cryptocurrency mungkin bisa pertimbangkan untuk punya hard wallet ya. Untuk tidak mendapatkan kasus lagi seperti FTX. Oke, selanjutnya kita akan geser ke chartnya seperti biasa. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin karena beritanya ya walaupun mix ya, tetapi kalau kita lihat indeks dolarnya cenderung melemah. Jadi akhirnya Bitcoin berhasil daily close dengan cukup kuat ya. Dia berhasil close di daerah 16.585 dan sekarang ada di 16.700-an, which is quite good ya. Nah, jadi kita lihat apakah hari ini akan retest lagi 16.900 atau tidak. Kalau retest dan bisa sampai daily close di atas dari 16.900 itu really good, ya, that's really good. Dan selanjutnya untuk indeks dolar kita bisa lihat lah ya bahwa pelemahannya bagus sesuai dengan harapan kita. Ini mungkin disebabkan karena ini ya Fed minutes mereka ya, di mana meetingnya cenderung ngomongin bahwa interest rate selanjutnya ya atau peningkatan interest rate selanjutnya akan lebih kecil daripada 4 kali sebelumnya ya. Nah, ini membuat indeks dolar cenderung melemah ya. Lagi-lagi PR besarnya belum berhasil dia taklukkan yaitu 105,5 dan EMA 200 belum dia berhasil tembus. Kalau dua ini dia tembus ya dan dia daily close di bawah plus menjadikan ini sebagai resisten, that's really good. Itu yang kita cari ya. Kalau itu bisa terjadi, ini menurut gua pelan-pelan bull market sedang dibentuk ya. Jadi buat lo yang terus akumulasi menurut gua that's a good move ya. Dan untuk risk on aset lain kita bisa lihat ada peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin tentunya ya. Karena belakangan ini lagi-lagi Bitcoin masih dalam satu apa ya, dalam satu vibe yang bearish gitu. Kalau lagi-lagi karena FTX dan kondisi orang-orang yang lose trust terhadap cryptocurrency. Ya karena lagi-lagi banyak juga perusahaan-perusahaan yang terkait dengan FTX yang jebol juga ya. Jadi ya mungkin pelan-pelan ya, pelan-pelan kita akan rebuild supaya bisa masuk ke bull market. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi ya, dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TC? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link level kita di bawah ya. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia, ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember, ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD, ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andai kan lo punya satu roda keberuntungan ya atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja. Ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC. Ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini
ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan. Ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat, jam 7 pagi tadi, Bitcoin close daily secara strong ya, di atas dari 16.200-an, bahkan cukup di atas ya, signifikan. This is good ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setup posisi future seperti apa? Yang pertama kita akan bahas adalah setup posisi short dulu ya. Untuk posisi short, ini kenapa gue bahas duluan? Karena lebih dekat ya. Dan seperti apa visualnya? Tinggal nyontek ke tanggal 15 dan 16 November kemarin. Retest 1, retest 2, kita buka posisi short. Ya. Jadi kita lihat nih, apakah hari ini akan terjadi retest? Kalau terjadi retest pertama, ya, dan dia tetap daily close di bawah dari 16.900, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, atau lebih tepatnya pending posisi short di besoknya. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi long, tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 16.200, monggo kita bisa buka posisi long di sini dengan target TP di 16.908. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya kita balik seperti kemarin. Buy limit pertama kita di 16.292 dan buy limit kedua kita ya di 15.874. Jadi buy limit pertama di 16.282, buy limit kedua di 15.874 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan PR dia ya, sekali lagi secara strukturnya adalah daily close di atas dari 16.900. Kalau itu terjadi, berarti dia mulai membuat suatu higher high. Tapi kalau dia nggak sampai ke 16.900, artinya di sini kita bisa lihat lower high, dan kembali lagi lower high. Ya, oke. Dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir, dia pump sebesar 12,09%. Tapi hati-hati, please jangan FOMO. Ya, apabila ada satu aset, apapun itu, mau kripto, mau saham, apapun itulah. Ya, kalau dia meningkat dengan sangat tajam, jangan langsung dibeli. Lu lihat dulu sampai dia koreksi ke support terdekat. Ya. Nah, untuk support terdekat yang sekarang dia tembus adalah 296,8. Nah, hari ini uniknya resisten dan support dua-duanya sudah di retest. Jadi tinggal kita tunggu besok nih, apakah dia daily close-nya masih bisa di atas dari 296,8 atau tidak. Kalau bisa, ya, andaikan dia di sinilah, ya. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk buka pending order long dan short, lucunya bisa dua-duanya nih, ya. Nah, kalau kita buka dua-duanya gimana, Bang? Ya, lu siapin TP-nya langsung dekat, karena bisa dibilang ini price range-nya cukup tipis, dan kalau kita lihat secara persentase, ini hanya peningkatan sebesar 1,64%. Ya, jadi kalau sampai lo buka posisi long dan short di waktu bersamaan, lo kena TP-TP, ya kalau dua-duanya kena gitu ya, bisa nyaris 3%-an something. Ya, not bad at all. Nah, tapi sekali lagi, biasanya kalau setelah peningkatan seperti ini, ada resiko yang lebih. Ya, ada resiko yang lebih. Jadi kalau lo mau skip dulu untuk posisi futures di sini dan tunggu sampai dia ada koreksi yang lebih berarti, mungkin ke daerah 20 dan EMA 50, boleh juga. Ya, jadi gue balikin ke lo, kalau lo lebih apa ya, lo lebih risk taker, ya silahkan, boleh ambil aja seperti setup yang gue bilang kemarin. Kalau dia tetap daily close di sini, bisa buka posisi long dan short, pending dua-duanya, dan TP di ya tinggal dibalik aja. Jadi kalau posisi long di sini, TP-nya di sini, posisi short di sini, TP-nya di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara futures-nya. Untuk spot-nya, for now mungkin bisa pertimbangkan antara di EMA 20 atau 50, ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di 30 sen. Artinya kita sekarang bisa buka pending order posisi long di 30 sen apabila lu tertarik untuk buka posisi futures atau posisi long tepatnya di sini, ya. Karena sekali lagi sudah terjadi retest pertama, ya. Nah, apabila ini terjadi retest kedua pada hari ini atau mungkin beberapa hari ke depan, nah, kita bisa pertimbangkan untuk TP-nya di beberapa tempat nih, ya. TP yang paling agresif yaitu adalah di 33 sen. Ini kalau kita hitung secara persentase profit, ini lu bisa peluang profit sebesar ya 9,71 lah, ya nyaris 10%-an. Nah, tetapi kalau lu mau lebih sedikit konservatif, lu bisa pertimbangkan di sini. Nah, ini struktur support kemarin ya yang enak di tengah-tengah nih. Di sini terlalu dekat sama di atas, ini pas di tengah-tengah.
Jadi kalau lu pengen untuk TP yang lebih konservatif, bisa pertimbangkan di 32 sen. Kalau ini mungkin 5%-an lah, kurang lebih setengahnya kalau gue lihat. Kita cek. Yes, kurang lebih setengahnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja. Kita lihat dia kerjanya di mana. Kalau dia kerja di sini, misalkan ya retest 1, retest 2 di sini. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 32 sen. Tapi kalau ternyata dijebol tembus ke atas, retest 1, retest 2 ya sudah, kita buka posisi shortnya di sini. Enaknya kalau di 33 sen adalah ada dua target TP. TP konservatif di 32 sen dan TP lebih agresif di 30 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk spotnya gue kembalikan ke 30 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat ternyata daily close-nya di atas dari $5.40. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Bang, kenapa sih Bang ditunggu dulu? Kenapa harus ada retest? Kenapa harus ada konfirmasi? Gitu. Nah, karena ini sering terjadi. Kalau orang misalkan nih ya ngerasa bahwa, oh ini tuh resisten, jadi langsung aja buka posisi short. Nah, sering kegocek yang seperti ini, gitu. Ya, ternyata dia malah tembus. Nah, kalau udah tembus suka, kalau orang nggak punya SOP, bingung. Waduh, ini diapain ya? Aduh, gua cut loss atau gua biarin ya? Biarin ya. Seringnya yang terjadi apa? Dibiarin. Ternyata naik. Udah naik, walalala, akhirnya kena liquid. Ya, jadi makanya kenapa pentingnya punya SOP. Udah punya SOP, stick with it. Ya. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan kemarin, ini tembus dan daily close di atas dari $5.40. Artinya, setup yang kita pertimbangkan adalah posisi long. Ya, kita lihat apakah besok Polkadot bisa daily close di atas atau tidak. Ya, tentunya di atas dari $5.40. Ya. Kalau bisa di atas dari $5.40, lo bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di $5.40. Target TP-nya sebenarnya bisa dua ya. Yang pertama bisa di $5.89, ini adalah target TP yang agresif, atau yang kedua bisa juga di struktur support sini ya, yaitu di $5.74. Nggak terlalu ekstrim jauh, tapi ya lagi-lagi secara struktur ini jelas ini adalah support ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan overallnya untuk spotnya ya masih sama ya. Kalau gue pribadi sih lebih baik tunggu aja sampai dia bisa reclaim $6 lebih 68 sen. Oke, dan sekarang kita geser ke Atom. Buat kalian yang SOP-nya sama kayak gue, ya otomatis kalau kita sama-sama di DCWT harusnya sih sama ya. Dan mengikuti di sini ya, retest 1, retest 2, berarti harusnya lo sudah punya posisi long. Dan kemarin kena target TP di $9 lebih 88 sen. Kalau kita cek di sini berarti harusnya sudah dalam keadaan profit sebesar wow ya 9,98% alias 10% lah kalau kita bulatkan ya. Not bad, not bad. Nah, selanjutnya yang kita bisa lihat di sini adalah ternyata kemarin bukan cuma kena ya, tapi kerja lagi, tetapi Atom bisa reclaim ya. Ternyata Atom nge-reclaim $9 lebih 88 sen. Dan hari ini kita bisa lihat dia mulai retest ini sebagai support. Jadi kita lihat nih, apakah Atom besok bisa bertahan dan daily close di atas dari $9 lebih 88 sen atau tidak. Kalau dia bisa bertahan di atas dari 9,88, kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order besok di $9 lebih 88 sen. Tentunya pending order posisi long. Target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas di $10 lebih 20 sen. Kalau kita hitung di sini secara profitability-nya ya, atau ya persentasenya berapa sih? Lumayan, sekitar 3,48 persenan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Cosmos. Untuk shortnya tinggal kita balik saja ya. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini, ya kita juga bisa buka posisi short. Jadi overall seperti itu untuk Cosmos. Bisa dibilang Cosmos secara recovery not bad ya kemarin. Dia terpantul secara rapih percis di $8 lebih 99 sen. Lagi-lagi ada yang bilang, waduh bang, apakah ini ngedukun? Enggak, lagi-lagi bukan ngedukun. Ini adalah struktur ya. Struktur yang terbentuk udah lama banget di sini ya di 2021, Juli 2021. Nggak kerasa udah setahun lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan akhir dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan yang paling penting sebelum lo mikir SOP, TA dan lain-lain adalah money management. Jangan sampai over leverage. Ya, pastikan pakai uang dingin. Kalau udah pakai uang panas, lu mau sepinter apapun, ya ujung-ujungnya probability lo untuk loss itu besar. Karena lu udah pakai perasaan, udah bukan pakai otak gitu. Seringkali kalau udah pakai uang panas. Karena lo mikirnya besok ini harus cair, besok harus cair. Kalau enggak,
Kalau udah kayak gitu, nggak bisa lah trading. Ya. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah uang dingin. Dan yang kedua, pelan-pelan belajar teknik analisis dan ya jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.